Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Gapi. Kali ini Rumah Gapi akan membahas tentang rak akuarium. Jadi ini mudah-mudahan video ini bisa membuat kalian terinspirasi yang ingin membuat rak akuarium untuk ikan gapi. Nah, kita bahas dulu tentang raknya ya Sobat Gapi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari lampunya juga nanti. Kita bahas dulu tentang raknya. Raknya ini adalah tingginya 150. Nah, 150 ini bisa dapat 4 tingkat, 1, 2, 3, 4. Namun tingkat yang keempat kita tidak pakai karena terlalu tinggi dan cukup berbahaya nantinya. Itu palingan untuk barang-barang ya, nanti seperti itu. Nah, itu tingginya. Untuk panjangnya ini adalah 120. Ya, itu panjangnya 120. Dan jarak antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 itu jaraknya ada 45 cm. Namun yang ini agak besar. Nah, lebar ke belakang sana itu adalah 40 cm ya Sobat Gapi ya. Jadi ini rak bukan yang kita setting. Ini adalah rak second yang kita beli. Kalau yang kita setting adalah ukurannya adalah 120 seperti ini. Ini yang standarnya, tidak terlalu tinggi. Cuman dapat hanya 3 tingkat, tapi kita bisa naruh barangnya seperti itu Sobat Gapi, memakai besi siku untuk menaruh barang dan menempel lampu. Sebenarnya seperti ini besi sikunya sampai di sini. Nih besi ya, besi siku itu ya, itu bisa beli di toko bangunan. Namun ini juga kalau kalian ingin membuat ini tidak masalah, di atasnya juga untuk barang. Itu tentang rak ya Sobat Gapi. Jadi ini rak kita beli second ya, tidak kita setting sendiri, ini beli second. Jadi harganya ini adalah kemarin beli second 250.000. Sebelumnya kita tanya-tanya di toko-toko, tempat-tempat tukang las, ini harganya bisa mencapai, kalau barunya ya Sobat Gapi ya, kita buat baru itu kemarin macam-macam harganya, ada yang 900, ada yang 1 juta. Ini menggunakan besi holo, tapi tipis holonya ya, milinya agak kecil dibandingkan dengan mili yang ini. Ini holonya ketebalannya lebih tebal ya, sekitar 5 mili ya, nggak salah kayak ini, agak tebal ya. Ini agak tipis, kosong deh, tapi ya kuat juga karena kawan yang jual ini memakai rak ini waktu itu adalah untuk aquascape. Bayangkan aquascape yang banyak dasarnya dan tanknya ukurannya seperti ini juga kemarin, jadi kuat juga, lumayan kuat. Nah, itu tentang rak. Nanti kalian bisa lihat nih raknya, hanya 1 tiang tengah dikasihnya. Nah, itu ya Sobat Gapi ya, 1 tiang tengah dikasihnya di antara 120 tadi. 120 tadi hanya 1 tiang, seharusnya 1, 2, 3, lebih amannya seperti itu kalau kalian yang ingin membuat rak ya. Oke, itu tentang rak ya Sobat Gapi. Selanjutnya tentang akuariumnya. Kemarin yang si penjual rak ini menjual juga akuarium, tapi sudah dilepaskannya. Jadi akuariumnya ini bisa mendapat 6 akuarium karena panjangnya 120. Jadi ini lebar akuariumnya 20 cm dan lebar ke belakang 40 cm dan tingginya adalah 30 cm. Nah, untuk harga akuarium ini kalau ukuran panjang 20, lebar 30, tinggi 30, itu harga yang barunya kemarin kita buat 50.000 sudah bersih ya, tinggal ngisi air. Itu 50.000. Ada teman kita yang di Kota Baru membuat akuarium seperti itu. Itu harga yang paling murah yang kita ketemui ya Sobat Gapi. Setelah kita berjalan-jalan ke toko-toko kaca seperti itu harganya bisa 65, 70, 90, ada yang bahkan 100 untuk satu akuarium yang ukuran seperti ini, bervariasi. Tapi yang kita jumpai hanya itu 50.000. Nanti kalau kalian ingin, yang Kota Baru ingin membuat akuarium yang harganya 50.000 itu, kita akan bisa kasih nomor WA-nya nanti kalau kalian komentar. Itu seperti itu Sobat Gapi. Kalau yang di Pekanbaru ya Sobat Gapi ya, itu kita bisa kasih kontaknya. Nah, kebetulan kemarin kita beli 6 tank yang baru 50.000. Cukup main juga uangnya. Tetapi setelah kita pesan tank ini, ada teman kita yang menjual tank akuarium dengan ukuran yang sama ya, dengan ukuran yang sama, harga satu tanknya itu 35.000. Wah, berapa kecewanya. Baru selesai beli tank baru, ternyata ada teman yang upload foto penjual tank ya, dengan harga 35.000 satu bijinya, pas kali dengan ukuran rak dan semuanya. Nah, ini dia Sobat Gapi. Jadi saya beli 12 jadinya akhirnya, dan ditambah itu yang belum dipasang ya, ada 6 lagi di sana, 2, 4. Nanti kita akan pindahin di sini sebenarnya. Nah, itu dia Sobat Gapi. Itu untuk akuarium. Nah, selanjutnya kita akan bahas lampu.
tentunya kalau kalian udah punya rak, punya akuarium, tentu lampu perlu ya Sobat Gapi, karena ini posisinya di dalam ruangan, karena lampu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan dan ikan juga membutuhkan cahayanya. Nah, kita bahas lampu dulu. Lampu ini yang kita gunakan adalah lampu disebut LED mata 3 ya. Jadi satu kepingnya ini harganya bervariasi, ada 2000, ada 1500. Itu tergantung di Tokopedia kayak sebut, atau Shopee, toko-toko online lainnya Sobat Gapi. Itu harganya satu keping ini bervariasi, ada 3000, ada 5000, macam-macam. Ini Samsung ya, ini jenis Samsung dengan wattnya 1,5 watt satu kepingnya. Jadi ini kita pakai sekitar 24 keping ya. Jadi di atas itu ada 8 ya, 8 sampai bawah itu ada sekitar 24 keping. Nah, 24 keping ini nanti tidak satu paket dengan power supply-nya. Tuh power supply-nya Sobat Gapi. Ya, itu power supply-nya. Jadi tidak satu paket. Nah, ini lampu LED ini lebih bagus daripada lampu LED selang. Kenapa? Kalau kalian pakai, jangan ditiru ini ya Sobat Gapi. Lampu LED selang ini yang meteran ini emang harganya murah, 1 meter 15.000. Cuman dia suka putus dan pencahayaannya kurang ya Sobat Gapi ya, meredup. Dulunya saya pakai ini sampai 3 tingkat kita pakai ini lampu ini, dan akhirnya bergantilah menggunakan lampu apa namanya ini ya, T5 LED ini. Ini T5 LED ini satu batangnya ini panjangnya 90, itu harganya 40.000 sama sambungan kontaknya ini dia. Jadi tinggal sambungan aja untuk colokannya. Tapi kalau kalian ingin menyambung lagi, beli lagi yang namanya sambungan ke temannya nih, apa namanya, saya kurang paham juga nih Sobat Gapi. Jadi sambungannya lagi, tambah lagi. Kalau seperti ini kalian membeli sambungannya lagi dan beli lampunya harganya 50.000. Tapi kalau hanya lampunya saja, kalau cuma satu aja kalian butuhkan, itu harganya 40.000 kalau di daerah saya ya Sobat Gapi ya. Nah, tergantung kalian mau pakai lampu yang mana, lampu misalkan lampu LED 3 mata atau lampu yang apa namanya meteran 90 ini juga bagus. Ini wattnya satu batang ini 14 watt, terlalu terang juga Sobat Gapi, tapi ini lebih terang, cahayanya dibandingkan yang di atas. Itu tidak saya sarankan ya, tidak saya sarankan karena redup dan tumbuhan pun kurang subur. Tapi kalau yang lampu ini juga lihat tanamannya, daunnya pun lebar-lebar karena kebutuhan cahayanya cukup. Itu tentang lampu ya Sobat Gapi. Jadi nanti kalau bisa, kalau kalian punya tank yang banyak ya, dibuat colokan yang kakinya 3. Jadi kalau tinggal ditekan ini lampu mati. Kita lihat tuh, lampu mati serentak, semuanya mati ya Sobat Gapi ya, kecuali yang ini lampu selang ini. Jadi kalau kita tekan lagi dia hidup. Jadi cukup tekan aja, nggak perlu cabut-cabut saklarnya. Kalau sering-sering cabut saklar itu yang ya risikonya lama-lama nanti berbahaya juga ya Sobat Gapi. Mending pakai ceklek lebih gampang. Nah, itu dia Sobat Gapi. Kemudian kita bahas tentang filter. Kita bahas tentang filter. Ini kita pakai filter semi undergravel ya. Ini hanya sebuah cup seperti ini kok Sobat Gapi. Cup seperti ini. Nah, nih. Kemudian kita akan taruh pipa kuningnya. Jadi kita akan taruh pipa kuningnya di sini tanpa ada tatakan atau keranjang di dalamnya. Pipa kuningnya kita taruh sini, kemudian baru kita taburkan kerikilnya. Nah, seperti itu Sobat Gapi. Seperti itu aja, nggak lain-lainnya. Namun sebelum kalian menggunakan kerikil ini, sebaiknya kalian bilas. Dan bagusnya lagi, jangan langsung digunakan. Setelah dibilas berapa kali, kemudian kalian rendam dulu maksimal 1 minggu. Apa bagusnya lagi, rendaman itu dikasih garam ya, air garam. Nah, supaya bakteri-bakteri dan zat-zat yang ada di kerikil itu keluar dulu. Tapi kalau kalian bilas, langsung kalian setting, langsung kalian pakai di tank kalian, ikan jadi tidak sehat nanti airnya ya. Airnya tidak bagus, ikan jadi tidak sehat. Nah, itu tentang filter. Kemudian pompa. Ini kita menggunakan selangnya, nanti kita bahas pompanya. Ini tidak memakai batu aerator Sobat Gapi. Batu aerator itu yang kayak batu untuk gelembungnya. Ini kita lepaskan aja selangnya tanpa batu. Ada nih, lihat tuh, cukup dalam juga ya Sobat Gapi. Ini rata-rata semuanya seperti ini dalamnya ya, seperti ini, tidak memakai batu. Kenapa tidak memakai batu? Karena
Apabila kita pakai batu, nanti lama-lama batu itu nanti berlumut dan tersumbat, gelembungnya pun kecil sehingga pompa nanti cepat rusak ya sobat gapi ya. Jadi biarkan aja gelembungnya lepas seperti itu tanpa batu aerator. Ini pakai selang, kemudian memakai infus. Nah, ini infusnya harganya 5.003. Kalau selangnya 1 meternya 1.000 kalau daerah kita. Ini infus dan memakai T. Kalau ingin kalian buat seperti ini. Ini L, ini T, tapi cuman kita bakar aja ujungnya untuk tersumbatnya. Ini L ya. Ini T. Mungkin kalian bisa buat seperti ini juga T ya. Oke, kita bahas tentang pompanya dulu ya sobat gapi ya. Ini pompa Amara yang seri 410. Kenapa saya bilang 410? Ini yang lebih kuat. Jadi satu pompa yang 2 lubang ini, satu lubangnya bisa melayani 6 akuarium. Jadi satu lubang ini bisa melayani 6 akuarium. Dan lihat tekanan anginnya tuh, kalian bisa lihat gelembungnya cukup kencang. Nah, nanti tinggal diaturkan saja pakai keran infusnya. Ini bisa diatur seperti ini. Kalian turun naik kan keran infusnya. Nah, itu sobat gapi. Jadi ini memakai satu pompa Amara yang seri 410. Kalau ada macam-macam serinya sobat gapi ya. Ini yang 350. 350 ini dia kurang kencang gelembung anginnya ya. Jadi yang pakai 410. Harganya pun sama. 410 dan 350 itu harganya sama. Kalau di daerah kota kita adalah harganya 50.000. Nah, itu dia seperti itu sobat gapi. Dan kalau kalian ingin membuat tanaman juga nggak masalah, karena di rumah gapi ini sebagai ciri khas jadinya ya. Jadi kalau kita melihat akuarium tanpa ada tanaman, rasa mata ini udah agak janggal aja. Jadi agak pengennya hijau-hijau gitu. Jadi ini yang tank akuarium ini yang baru buat pun kita pakai juga tanaman. Ini adalah tanaman pandan. Cuma nanti kita ikat dia di udah pakai kabel T, kita ikat di selangnya. Yang ini juga ada kabel T-nya, kita ikat di selang. Nah, jadi akarnya aja yang terendam. Jadi tanamannya hidup. Kemudian ini sirih gading ya. Bagi kalian yang ingin cari tanaman, ini adalah tanaman sirih gading. Sirih gading ini bisa tumbuh di dalam air juga, pucuknya itu udah terbukti. Nih kalian lihat, bisa sirih gading. Sehingga mata juga nyaman nengoknya, hijau ya, seru. Atau kalian bisa beli tanaman aquascape ya. Satu cupnya ini harganya 5.000 kalau di Kota Pekanbaru. Ini juga bisa terinspirasi buat kalian ya. Ini enaknya sirih gading ini akarnya kalian bisa lihat. Tuh akarnya seru akarnya. Nah, ini baru kita kemarin ya, kita stek ya. Jadi di ujungnya di sini nih sirih gadingnya dan menjalar ke sana. Ini baru kita stek dari darat. Ya, itu dia sobat gapi. Dan juga bisa kalian pakai tanaman frogbeet. Nah, itu dia sobat gapi tentang bahas semua rak akuarium filter, sehingga nanti kalian bisa terinspirasi ya, yang ingin membuat rak akuarium. Mudah-mudahan niat kalian tercapai, amin amin robbal alamin. Karena ini bukan pamer ya sobat gapi, hanya berbagi informasi sehingga kalian nantinya tidak salah langkah sebelum membeli atau merencanakan sesuatu. Oke sobat gapi, sekian dulu dari Rumah Gapi. Semangat terus dalam membudidayakan gapi. Salam dari Rumah Gapi.